Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Satu hal yang mungkin kita perlu mengingat, jangan sampai kita berkata seperti perkataan Qarun. Ketika Allah memberikan kepadanya keluasan rizki, ketika Allah menuangkan untuknya berbagai nikmat, lalu Qarun lupa kalau hakikatnya nikmat itu pemberian Allah semata. Qarun mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat semua ini karena aku punya ilmu, karena aku berusaha, karena aku bekerja keras. Semua pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala, sehingga hanya Allah yang pantas untuk dipuji. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammad. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba terbaikmu, untuk manusia termulia yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini, untuk manusia yang kelak pada hari kiamat. Urusan kita tidak akan selesai sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya untuk kita. Semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, dan pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja 756 AM, pendengar Radio Roja Bandung 1476 AM, dan media lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini. Dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pula kepada DKM Masjid Al-Ukhwah ini. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal berapa? Tanggal berapa? Tanggal 1. Nah, besok tanggal berapa? Tanggal 2. Jadi besok bukan tanggal 1. Besok tanggal 2. Nggak ada lagi istilah di antara umat Islam yang mengatakan kita ketemu tahun depan. Kadangkala kita ketemu tahun depan nih, maksudnya tahun 2017 lah. Nah, muslimin, kita umat Islam yang seharusnya bangga menjadi umat Islam. Kita memiliki kalender yang bernama Hijriyah. Dan hari ini kita tanggal 1 bulan Rabiul Akhir 1438 Hijriyah. Ahibati fillah, tema ini sebenarnya diperuntukkan kaum Hawa, karena ibu-ibu kesian. Ana tadi malam masuk ke hotel jam 12 kira-kira. Udah masuk hotel, pagi ana turun mau sholat. Lalu ana lihat di lift itu ada beach party. Beach party? Mungkin lah. Tapi yang ana heran, tertulis di situ party of Ivy. Ivy. Ana lihat apa artinya Ivy ini. Ana lihat
Karena kita nggak ngerti bahasa Inggris. Ternyata artinya Hawa. Jadi ada acara khusus untuk wanita di hotel itu. Maka kita harus perhatian dengan kaum Hawa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau hidup di masa tatkala para wanita ditindas. Di sebagian tempat wanita itu adalah ibaratkan warisan. Yang kalau bapak meninggal dunia, meninggalkan istri, istrinya itu bisa dikawin sama anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Islam datang memuliakan para wanita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nisa syaqaiqur rijal. Wanita itu adalah belahan lelaki. Jadi dia bukan di bawahnya lelaki, enggak. Dia itu belahan. Dan di barat wanita dibebaskan. Dibebaskan dari apa? Dari kewanitaan mereka. Di barat itu wanita hanya alat promosi. Antum lihat semua iklan mesti wanita itu dijual di sana. Untuk melariskan barang dagangan mereka. Ketika ada pameran mobil, siapa yang jagain mobil itu? Ada bapak-bapak jagain mobil di sebelahnya gitu kan? Nggak ada. Ketika mereka pameran kulkas, yang jagain juga wanita. Karena wanita pada hakikatnya bagi mereka hanyalah sarana untuk memuaskan nafsu mereka. Berbeda dengan Islam. Allah berfirman di surat At-Taubah. Ana kayaknya kurang nyaman ngomong sama antum ini jemaah. Karena temanya untuk ibu-ibu gitu. Tapi ana lihat bapak-bapak di sini. Tapi nggak apa-apa. Di surat At-Taubah ayat 71. Allah berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd." Lelaki-laki yang beriman dan wanita-wanita yang beriman, sebagian di antara mereka adalah pelindung untuk sebagian lainnya. Sebagian di antara mereka adalah teman bagi sebagian yang lainnya. Apa yang dilakukan oleh mukmin dan mukminah? Allah mengatakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka lelaki yang beriman dan wanita yang beriman beramar ma'ruf dan bernahi mungkar. Memerintahkan kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Jadi bukan hanya lelaki yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, wanita-wanita pun menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Pernah pada suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha sedang sa'i di antara Safa dan Marwah. Lalu dia melihat seorang wanita pakai baju ada salibnya di baju itu. Kadang-kala ada hiasan baju itu yang salib. Maka wanita ini ditegur oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah tidaklah beliau melihat sesuatu yang bergambar salib kecuali beliau hapus. Aisyah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Tidak berhenti beramar ma'ruf nahi munkar. Wa yuqimuna shalah. Mereka mendirikan salat. Wa yu'tuna zakah. Mereka mengeluarkan zakat. Mukmin dan mukminah. Wa yuti'una Allah wa rasulah. Mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Lalu mereka dapat apa? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka kelak akan mendapatkan rahmat Allah. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah aziz, zat yang memiliki izzah, zat yang maha mulia, yang maha terhormat, yang maha kuasa, dan semua syariatnya penuh dengan hikmah.
Maka kalau masih ada wanita-wanita yang menginginkan persamaan gender, lelaki dan wanita, muslim ya, ada wanita muslimah menjadi aktivis gender, berpendapat bahwa Islam itu bias gender, maka wanita ini harus sekolah lagi. Sayangnya selama ini dia hanya sekolah pemahaman-pemahaman barat yang sedang ditransfer ke negeri-negeri Islam. Di dalam Islam, orang yang paling harus dihormati adalah wanita yang pertama. Yang kedua, wanita. Yang ketiga, wanita. Yang keempat, baru lelaki. Tapi kenapa mereka masih menuntut persamaan? Kita melihat mereka menuntut buku pelajaran bahasa Indonesia di SD dirubah. Budi berangkat sekolah. Bapak Budi berangkat kemana? Ke sawah. Ibu Budi masak di dapur. Mereka mengatakan ini nih ada diskriminasi buat wanita. Kenapa Bapak Budi ke pasar, Ibu Budi kok ke dapur? Mereka maunya Bapak Budi ke sawah, Ibu Budi nyupir angkot. Mereka ingin persamaan. Tapi bukan itu yang mereka inginkan. Kalau mereka benar-benar ingin persamaan lelaki dengan wanita, nggak mungkin mampu wanita. Mereka tetap akan menyesuaikan. Enggak lah Ustaz, enggak pantas masa wanita nyupir. Masa wanita jadi kuli bangunan. Mereka nggak mau yang seperti itu. Maunya pekerjaan-pekerjaan yang halus, yang sesuai dengan mereka. Lah, engkau sekarang ingin persamaan gender. Tapi yang terjadi, siapa yang mendidik anak-anak? Engkau akan cari babysitter. Babysitternya laki apa perempuan? Tetap perempuan yang didatangkan ke rumahnya. Kau keluar dan kau datangkan wanita. Apa bedanya kalau kau yang ada di dalam rumah itu? Bukankah kau ingin persamaan? Kau datangkan wanita, seharusnya babysitternya kau datangkan laki. Kira-kira kalau babysitternya bapak-bapak kayak gini, jadi apa anak-anak jemaah? Mungkin jadi bubur di rumah anak-anak. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ana ingin berbicara kepada kaum Hawa, kepada gelas-gelas kaca yang memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rifqan bil qawarir. Kalian itu berlemah lembutlah kepada gelas-gelas itu. Wanita itu seperti gelas. Kalau jatuh bisa pecah. Dan kalau pecah sulit untuk direkatkan. Tapi bukan berarti Islam membiarkan wanita lemah. La. Hari ini kita akan membaca sejarah bagaimana gelas-gelas kaca di masa Rasulullah SAW tahan banting. Mereka tidak gampang pecah, walaupun sejatinya mereka lemah. Apa yang menyebabkan mereka menjadi wanita-wanita muslimah yang kuat? Iman. Pendidikan yang diberikan kepada mereka adalah pendidikan yang membuat mereka, sebagian di antara mereka itu bisa melahirkan lelaki-lelaki seperti Khalid bin Walid, melahirkan lelaki-lelaki seperti para sahabat Nabi, seperti Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Yang pertama, kita akan berbicara tentang putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ana mau bagi hadiah. Siapa yang tahu sama putri-putri Rasul sallallahu alaihi wasallam? Siapa yang mau jawab? Hari ini kita bicara wanita semua. Nah, fadhal.
Fatimah, Ummu Kulthum, Ruqayyah, Zainab. Yang punya anak siapa dari empat ini? Yang punya anak dari empat ini siapa? Khadijah. Itu ibunya lah. Enggak, dari empat putri Nabi ini yang punya keturunan siapa? Fatimah. Fatimah doang. Nggak ada lainnya. Jazakallah khair. Nah, yang punya anak Fatimah sama Zainab. Cuma anaknya Zainab meninggal dunia, kemudian putus garis keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang Fatimah. Beliau mengatakan afdalu nisa'i ahlil jannah Khadijah. Wanita yang paling mulia yang menghuni surga adalah Khadijah. Wa Fatimah binti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Maryam binti Imran, dan Maryam putrinya Imran. Wa Asiyah binti Muzahim, dan Asiyah putrinya Muzahim, istrinya Fir'aun. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Fatimah. Aisyah bercerita dalam hadis riwayat Muslim tentang bagaimana kecintaan suaminya kepada putri. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ma raaitu ahadan kana ashbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min Fatimah. Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih mirip cara ngomongnya, cara berbicaranya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Fatimah. Nggak ada. Fatimah itu kalau ngomong seperti abahnya, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat idza dakhalat alaihi, dan apabila Fatimah datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya, qama ilaiha, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri menyambut Fatimah. Warahaba faqabbalaha, dia mencium Fatimah dan menyambut kedatangannya. Wa kadzalika kanat hiya tasna'u bihi, dan kalau Nabi alaihi wasallam berkunjung ke rumahnya Fatimah pun berdiri menyambut abahnya dan mencium abahnya, kemudian menyambut kedatangannya. Subhanallah. Ini Fatimah. Fatimah adalah putri manusia terbaik di muka bumi. Tapi apakah dibiarkan Fatimah hidup berleha-leha, hidup santai? Dia sudah dijamin masuk surga, bahkan menjadi wanita yang termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Putranya Hasan dan Husain adalah sayyidah syababi ahlil jannah. Yang termulia di antara pemuda-pemuda surga adalah Hasan dan Husain. Apa yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah? Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Miskin Ali, tidak banyak harta yang dia miliki. Maka tatkala menikah dengan Fatimah, tidak bisa Ali mendatangkan pembantu untuk melayani istrinya. Padahal istri Nabi alaihissalam. Fatimah memiliki putra pertama yang namanya Hasan. Setelah itu, setelah nifasnya selesai, kemudian datang bulan satu kali, hamil Fatimah. Husain, anak keduanya. Berat bagi dia. Tidak ada pembantu di rumah, dia punya anak bayi dalam kondisi dia hamil. Bekerja sendiri. Akhirnya dia menumbuk gandum dengan tangannya sampai tangannya itu kasar. Suatu hari Fatimah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa tawanan perang. Yang dia ingin salah satunya membantu dia, ingin pembantu dia. Maka dia datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Aisyah. Tapi ternyata nggak ada.
tidak menjumpai Nabi SAW. Maka Fatimah curhat kepada Aisyah. Akhirnya pulang. Setelah sholat Isya, datang Rasulullah SAW. Maka Aisyah bercerita tentang kedatangan putrinya. Fatimah datang kepingin ini dan itu. Maka Rasulullah SAW keluar dari rumahnya. Rumah Nabi SAW itu berdampingan dengan rumahnya Fatimah. Satu tembok. Maka beliau hajabuter, diketuk pintu rumahnya Fatimah. Kemudian beliau diizinkan masuk. Ternyata Fatimah bersama Ali sedang rebahan di atas ranjangnya. Mereka mau bangun. Apa kata Rasulullah SAW? Ala rislikuma. Kalian tetap jangan usah bangun. Akhirnya Rasulullah SAW duduk di antara putri dan menantunya. Antum bisa bayangkan. Ada mertua duduk di antara putri dan menantunya. Kayaknya nggak ada sekarang jemaah. Ali menceritakan, aku mendapatkan dinginnya kaki Rasulullah SAW di dadaku. Karena dia di tengah situ. Apakah Nabi memberikan pembantu kepada Fatimah? Karena kita lihat sekarang wanita-wanita sekarang ini Masya Allah tangannya alus-alus semuanya. Bahkan kasar sedikit langsung perawatan. Nah, duit suaminya buat perawatan. Iya Ustaz, perawatan ini kan untuk suami juga. Nah, betul. Wanita-wanita sekarang ini lebih lama di depan cermin daripada di depan Al-Quranul Karim. Ana melihat kelakuan wanita karena istri ana wanita, anak-anak ana ada yang putri, ana punya kakak adik semuanya wanita. Jadi ana tahu subhanallah. Kadangkala itu duduk bersila di depan cermin. Ana ngomong ngapain ya di sini? Oh ternyata ada bahan-bahan yang harus dipakai untuk memoles dirinya. Itu terjadi. Rasulullah SAW melihat Fatimah. Beliau tidak mendatangkan pembantu. Beliau mengatakan kepada putri dan menantunya. Dan beliau tidak menyuruh menantunya untuk bertanggung jawab. Mengatakan Ali kau tanggung jawab. Kau harus cari itu pembantu. Ali miskin. Tidak mampu. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, dikasih apa ini? Jazakallah khair. Ana izin minum dulu jemaah. Alhamdulillah. Jamaah rahimakumullah. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada menantu dan putrinya, afala adullukuma, kalian mau nggak aku kasih amalan yang itu lebih baik mimma sa'altuma, daripada yang kalian pinta. Ali bin Abi Thalib mendukung istrinya untuk minta pembantu karena dia nggak mampu, dia tahu diri. Maka Nabi SAW mengatakan kepada keduanya, mau nggak kalian aku kasih amalan yang lebih baik daripada pembantu? Ibu-ibu insya Allah tahu amalan. Tapi ana mau kasih hadiah bukan kepada yang tahu amalannya, tapi yang selalu mengamalkannya. Masya Allah Ustaz. Riya itu Ustaz. Ana nggak mau angkat tangan. Tapi ala kulihan, maka nggak ada hadiah. Ali bin Abi Thalib dapat amalan. Yang amalan ini bukan sama dengan pembantu jamaah. Kalau sama berarti kan ya sama aja. Punya pembantu dan membaca amalan itu sama. Tapi yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam khair, lebih baik daripada pembantu. Maka dikasihlah amalan itu. Sebelum tidur, apabila kalian mendatangi tempat tidur kalian, orang kalau datang ke tempat tidurnya disuruh ingat Allah. Hari esok itu milik Allah.
Kau nggak tahu apakah engkau bisa membuka matamu esok hari. Maka ketika kau datang ke tempat tidurmu, maka bacalah subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 34 kali. Itu lebih baik daripada pembantu. Maka Ali pun tidak menentang. Sebagian kita ibu-ibu kalau dikasih tahu kayak gini, iya anak amalkan itu, tapi anak tetap harus pakai pembantu di rumah. Tetap minta pembantu. Padahal ini amalan lebih baik daripada pembantu. Maka Ali mengamalkan hal itu. Fatimah mengamalkan hal itu. Dan dia siap hidup tangannya kasar. Demi untuk menjadi wanita termulia di surga Allah Subhanahu wa taala. Banyak wanita-wanita yang tangannya lembut di dunia. Semoga nanti di surga pun akan lembut. Tapi ada yang tangan itu akhirnya masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka para jamaah tumbuhkan, khususnya ibu-ibu. Setiap mau tidur, baca. Ingatkan anaknya. Nak, baca nak. Baca subhanallah. Ini lebih baik daripada pembantu. Ajari anaknya bekerja. Kalau mau pakai pembantu, tafadhol, tidak dilarang. Kalau orang itu mampu pakai pembantu, silahkan. Tapi amalan ini jangan ditinggalkan. Ali bin Abi Thalib sejak mendapatkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan dalam semua kondisi aku tidak pernah meninggalkan amalan itu. Sampai ketika malam perang Siffin, Ali ditanya, engkau pada waktu malam perang Siffin baca itu enggak? Tetap dia baca. Sebaik-baiknya amalan itu adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Maka bagi ibu-ibu, berusahalah untuk menjadi wanita yang kuat. Jangan hanya bersolek di rumah. Kerjaan-kerjaan yang bisa dia kerjakan sendiri. Dia tinggal suruh pembantu bisa. Tapi dia mengerjakan sendiri akan lebih mulia buat dia. Semua yang dia amalkan akan dicatat. Innallaha la yazlimu mithqala dzarrah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Allah Jalla Jalaluhu tidak akan menzalimi perbuatan hamba walaupun itu sebesar zarrah. Zarrah ini adalah asgharun naml, semut yang kecil zarrah itu. Yang mungkin kalau dia jalan di tangan kita, kita nggak kelihatan tapi kita merasakan. Itu zarrah. Allah tidak menzalimi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka beramallah yang bisa diamalkan sendiri. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kalau itu Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak memanjakannya. Padahal beliau mampu. Beliau bisa memberikan pembantu itu untuk Fatimah, tapi beliau berikan kepada yang lainnya. Karena beliau ingin memiliki putri yang siap berjuang. Wanita kedua, Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan fadlu Aisyah ala sairid nisa ka fadli tharid ala sairid ta'am. Kemuliaannya Aisyah dibandingkan dengan wanita-wanita lain itu seperti keutamaannya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Aisyah dengan kuliner. Tharid itu makanan yang paling enak ketika itu. Nggak ada lagi yang lebih enak, lebih nyaman dari makanan itu. Aisyah seperti tharid dibandingkan semua makanan yang ada. Apa sih yang dilakukan Aisyah radhiyallahu taala anha? Sampai Jibril mengucapkan salam kepada dia. Adapun Khadijah, subhanallah, Allah mengucapkan salam kepada Khadijah. Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, sebelum anda sebutkan Aisyah, karena tidak pantas kita menyebutkan Aisyah sebelum menyebutkan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha.
yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu cintanya kepada Khadijah. Khadijah mengorbankan semua hartanya, bahkan mengorbankan jiwanya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Allah. Dia orang kaya raya. Hartanya pun dia tumpahkan demi membasahi medan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Khadijah yang melahirkan Fatimah dan putri-putri lainnya. Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dia menikah, dia berkumpul dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam umur 9 tahun. Ditinggal mati sama Nabi alaihi salatu wasallam umur 17 tahun. Dan dia menjanda puluhan tahun padahal masih muda. Dia terus menjanda. Istri-istri Nabi tidak boleh menikah lagi. Dia harus siap menjaga nafsu dia sebagai seorang wanita. Siapa yang tidak suka dengan lelaki dari kalangan wanita? Masya Allah. Ana lihat kedap-kedip jemaah. Hidup mati, hidup mati. Baik, kayaknya memang dibikin seperti itu jemaah. Kembali kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Ibu-ibu terserah. Keluar dari sini nanti mau jadi Fatimah, mau jadi Khadijah, mau jadi Aisyah, mau jadi Ummu Sulaim, mau jadi sahabat-sahabat wanita yang mereka gelas-gelas kaca yang tahan banting, silahkan. Itu yang perlu dicontoh. Aisyah radhiyallahu taala anha terkenal dengan kedermawanannya. Fitnah wanita itu harta. Sama sebenarnya dengan fitnah lelaki. Tapi wanita itu lebih suka dengan yang namanya perhiasan. Allah mengatakan awama yunasya'u fil hilyah. Dari kecil wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Maka sampai besar pun dia suka dengan perhiasan. Antum kadang-kadang melihat wanita sudah tua renta masih pakai emas-emasan. Kita ngelihat, ya Allah, buat apa sih dia? Tapi karena kecintaan dia. Pelit. Wanita lebih pelit apa lelaki lebih pelit? Jamaah. Sebenarnya sama. Tapi kadangkala wanita itu mau bersedekah. Tapi pakai duitnya suami. Masya Allah. Ana alhamdulillah Ustaz. Selalu pertanyaannya, Ustaz boleh nggak ana sedekah pakai duitnya suami? Dan itu gelang kenapa nggak kau lepas kau taruh di kotak amal? Itu anting kenapa nggak kau lepas kemudian kau taruh di kotak amal? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu khutbah Idnya, khutbah Id hari raya, beliau datang bersama Bilal. Bilal bawa surban. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para wanita, ya ma'asyiran nisa, tasaddaqna. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Bayangkan, perintah khusus dari Nabi alaihi salatu wasallam kepada para wanita untuk bersedekah. Yang laki disuruh sedekah juga, tapi ini ada perintah khusus kepada wanita. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka bersedekah? Karena aku melihat kebanyakan kalian menghuni neraka. Dan sedekah itu adalah amalan yang bisa menghalangi seorang dari api neraka. Akhirnya wanita-wanita yang hadir di majelis itu membuka antingnya. Dia lemparkan. Ada yang membuka perhiasannya. Dia lemparkan. Ada yang kalungnya. Dia lemparkan semua. Karena dia tahu semua bakal ditinggal. Dan yang dilemparkan ke sana, itu yang akan dia temuin nanti di alam kuburnya. Maka sedekah. Aisyah radhiyallahu taala anha, subhanallah. Didikan Rasulullah SAW. Nabi sering datang ke rumah istrinya, tanya, ada makanan? Nggak ada. Istrinya sempat mengeluh. Istri Nabi sempat mengeluh. Sampai semua istrinya itu meminta tambahan nafkah. Karena hidup mereka susah. Seringkali di rumahnya nggak ada makanan.
Nabi berpuasa dan istrinya pun harus berpuasa karena nggak ada makanan. Sallallahu ala nabiyina wasallam. Akhirnya pernah mereka minta tambahan. Ketika itu Allah tegur istri-istri Nabi. Allah hidupkan keimanan mereka. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha. Kalau kalian ingin perhiasan dunia, ingin kenikmatan dunia, fata'alain. Sini kata Rasulullah SAW. Aku akan ceraikan kalian semua, kata Rasulullah SAW. Kalau yang kalian cari itu adalah dunia. Maka tatkala itu istri-istri Rasulullah SAW menerima dengan kondisi Nabi SAW. Kalau mereka tahu dunia ini bakal ditinggalkan. Urwah ibn Zubair bercerita. Dia mengatakan tentang Aisyah. Urwah ibn Zubair. Anak akan kasih hadiah. Apa hubungan Urwah bin Zubair dengan Aisyah radhiyallahu taala anha? Anak akan kasih hadiah. Nah, hadiahnya buat suaminya. Ibu-ibu nanti ambil dari suaminya. Kalau suaminya tahu. Fadhal. Fadhal. Mana yang mau angkat tangan? Nah, fadhal. Keponakan. Keponakan dari mana? Dari Asma. Masya Allah. Fadhal, fadhal. Iya. Urwah ini nama ibunya adalah Asma binti Abu Bakar. Aisyah binti Abu Bakar. Jadi Urwah ini keponakannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Urwah? Ra'aituha taqsimu 70,000 wa hiya tarqa'u dir'aha. Aku melihat Aisyah radhiyallahu taala anha, dia membagi 70.000 dirham. Dia bagikan 70.000 dirham. Berapa 70.000 dirham? Ingat dulu 10 dirham itu cukup untuk membeli 1 ekor kambing. Berarti 70.000 dirham berapa ekor kambing? 7.000 jam. Kalau 1 kambing 1 juta, berapa yang dia bagikan? 7 miliar. Dia bagikan, katanya Urwah. Wadir wahiyya tarqa'u dir'ah. Bajunya tambalan, jemaah. Bajunya Aisyah itu ada tambalannya. Itu Aisyah radhiyallahu taala anha. Kalau kita lihat kebanyakan wanita muslimah sekarang, sedekahnya sedikit, bajunya yang mahal. Masya Allah. Apalagi sekarang nih abayanya tuh harim-harim, Masya Allah. Ada yang harganya 2,5 juta. Harganya 3 juta. Sedekahnya 2.000. Datang kotak amal, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz, daripada nggak sedekah. Subhanallah. Abdullah bin Zubair, kakaknya Urwah bin Zubair. Ini cerita tentang kondisi rumahnya. Ya karena keponakan tahu sama bibinya. Abdullah bin Zubair cerita, dia mengatakan, ma ra'aitum ra'ataini qat ajwad min Aisyah wa Asma. Aku tidak pernah melihat wanita yang lebih mulia daripada 2 orang. Keduanya adalah bibinya. Keduanya adalah wanita-wanita yang mendapatkan pendidikan dari orang tuanya pertama. Yang pertama adalah Asma, didikannya Abu Bakar. Aisyah, didikannya Abu Bakar, kemudian dididik oleh Rasulullah SAW. Wajuduhuma mukhtalif. Tapi kedermawanan 2 orang ini beda, nggak sama. Apa perbedaannya? Amma Aisyah, fakanat tajma'u syai' hatta idza ijtama'a 'indaha qasamat. Aisyah itu mengumpulkan. Jadi kalau rezekinya sedikit, dia punya harta sedikit dikumpulin. Setelah banyak baru dia bagi. Kenapa baru dia bagi? Siapa yang bisa jawab? Kalau sedikit, nggak semua orang dapat. Mungkin cuma 2 tetangganya yang dapat. Kadangkala bisa menimbulkan
masalah. Aku kok nggak dikasih ya? Ini dikasih. Maka Aisyah radhiyallahu anha mungkin di antara hikmahnya dia mengumpulkan sampai sudah terkumpul dia bagi-bagi sehingga semuanya dapat. Adapun Asma fakanat la tamsiku syai'an li ghad. Tapi kalau Asma dia nggak ngumpulin. Dapat langsung dibagi. Dua-duanya orang yang mulia. Orang yang dermawan. Kemudian Urwah cerita. Ba'atha Muawiyah marratan ila Aisyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, dia mengirim kepada Aisyah uang sejumlah 100.000 dirham, 100.000 dirham. 100.000 dirham berapa M? 10.000 kambingnya. 10.000 kambing. Kalau dibelikan kambing dapat 10.000. Lalu dibagi. Karena banyak langsung dibagi sama Aisyah. Dibagi. Walam tatruk minha syai'an. Dari 100.000 itu 1 dirham pun tidak ada yang disisakan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Faqalat Barirah. Barirah mantan budaknya mengatakan kepada Aisyah, anti sa'imah. Wahai ibundaku, kau sedang puasa. Kenapa engkau tidak sisakan agar kita bisa beli daging dengan 1 dirham? 1 dirham aja. Apa kata Aisyah? Lau dzakkartini la fa'altu. Kata Aisyah, kalau kau tadi mengingatkan aku akan lakukan itu. Maka kalau kau minta, aku kasih. Subhanallah. Hadhihi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Ummu Dzarrah, salah seorang tabi'in, dia sering datang ke rumahnya Aisyah. Pernah suatu hari dia di rumahnya Aisyah, Abdullah bin Zubair mengirim 2 keranjang atau 2 karung uang. Arahu thamanina wa mi'ata alaf. Menurut perhitunganku isi 2 karung itu 180.000 dirham. 180.000 dirham. Berapa ekor kambing? 18.000 ekor kambing. Mungkin 18 miliar. Fajalasat. Dan dia dalam kondisi puasa Aisyah. Maka Aisyah duduk, duitnya itu dikeluarin semua. Lalu dia bagikan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim ke rumahnya fulan, ini kirim semuanya. Fa'amsat wa ma indaha min dzalika dirham. Sampai sore hari, pembagian itu mungkin dari siang ya, sampai sore habis. 1 dirham pun tidak ada yang dia pegang. Qalat, ya jariyah halummi futuri. Ketika sudah mau maghrib, ini dalam kondisi puasa Aisyah. Dia mengatakan, Aisyah, wahai bocah, mana berbukaku? Faja'at bi khubzin wa zaid. Maka budaknya ini, pembantunya mendatangkan roti sama minyak. Bukanya itu cuma roti sama minyak. Faqalat laha Ummu Dzarrah. Ummu Dzarrah mengatakan kepada Aisyah, amastata'ti. Sama seperti perkataan Barirah. Apa kau nggak bisa beli daging gitu loh dengan 1 dirham? Maka Aisyah seperti yang dikatakan kepada Barirah, kalau kau ingatkan aku. Ini diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Al-Hilyah dan Ibn Sa'ad dalam kitabnya At-Tabaqat. Dan cerita ini benar, jemaah. Apa sih yang dicari oleh kita? Allah berfirman, Alhaakumut takatsur. Kalian itu dilalaikan dengan memperbanyak, menimbun. Buat apa tuh duit? Allah tidak melarang kita kaya. Tapi yang Allah inginkan dari kita, carilah akhirat dengan kekayaanmu. Ada manusia biasanya sampai tingkatan dia mencari rizki. Ada fase-fase manusia. Dia mencari rizki. Kita mencari rizki mungkin dari umur 30, 35,
Dia cari rezeki, kepingin punya rumah. Sampai dia punya rumah. Kepingin punya mobil. Sampai dia punya mobil. Kepingin punya usaha. Sampai dia punya usaha. Kepingin punya ruko. Punya ruko dia. Setelah itu apa? Apa? Duit terus datang. Mau diapain? Ditumpuk sama dia. Sampai ada seorang, subhanallah jemaah, seorang koruptor ya. Tapi dia orang yang berilmu sebenarnya. Ditemukan di dinding rumah. Di dinding rumahnya dijebol. Ditemukan uang sebanyak 250 miliar. Buat apa? Ditumpuk nih. Disimpan sama dia. Mati gak dibawa. Ditinggal semuanya. Dan dia akan mendapatkan sanksi dari apa yang dia kumpulkan nanti. Maka silahkan kau kumpulkan harta. Tapi kau sedekahkan, kau keluarkan. Ibu-ibu kadangkala Masya Allah. Dia dapat duit, dia hiasi rumahnya. Beli gorden untuk rumahnya 15 juta. Beli untuk dapurnya puluhan juta. Beli kursinya macam-macam. Ketika sedekah, nggak sebanding dengan yang dia tinggal di dunia. Tafadhal. Kita butuh wanita-wanita muslimah yang kaya raya. Tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Kau punya usaha satu, buka usaha yang kedua. Punya usaha dua, buka usaha yang ketiga. Kalau kau cukup dengan satu, katakan ya Allah, satu ini untuk hidupku. Sisanya untuk engkau ya Allah. Sisa usahaku itu untuk kau. Kita lihat Aisyah radhiyallahu taala anha. Dia tahu semua akan ditinggal, maka dia simpan uang itu dengan rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman. Jangan takut miskin kalau sedekah. Allah berulang kali ketika menyebutkan tentang sedekah selalu mengingatkan kita. Dengan firman-Nya, mimma razaqnahum, mimma razaqnahum. Dari apa yang kami rizkikan kepada mereka. Artinya yang ada di tanganmu ini dari Allah loh. Dari Allah. Ingat, uang yang ada di dompetmu, mobil yang ada yang di garasi, rumah yang kau tempati, itu dari Allah. Dan Allah katakan, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum. Kalau kalian mengutangi Allah, ngutangi dengan utang yang baik, Allah akan lipat gandakan buat dilipat gandakan. Tapi berat kita. Ibu-ibu coba sedekah gelangnya. Siap hari ini sedekah gelangnya. Allah Ustaz, nggak dibawa Ustaz. Sedekah gelangnya satu, insya Allah jadi berapa? Jadi 10. Jadi 700 kali lipat. Kalau yakin. Seorang sahabat yang membawa seekor unta betina. Yang sudah dengan pelananya dia mengatakan, ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Wahai Rasulullah, nih unta ini untuk berjihad di jalan Allah. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laka biha yaumal qiyamati 700 naqah kulluha makhtum. Engkau nanti akan mendapatkan ganti dari Allah 700 ekor onta. Pada hari kiamat semuanya pakai pelana. Jadi di timbangan kelak itu ada 700 ekor onta. Allah akan melipat gandakan di dunia dan di akhirat. Tapi kita kadang-kadang nggak yakin. Tapi kalau ya kita lihatlah riba merajalela di mana-mana. Karena orang ketika minjemin 1 juta dapat 1.200.000 dia seneng. Padahal kalau dia minjemin Allah 1 juta, Allah ganti 700 juta, dia gak mau. Yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba dan melipat gandakan sedekah. Sedekah adalah bukti kalau kita itu beriman. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-shadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Kalau kau memang yakin sama Allah SWT, akan dikasih ganti. Namun
manusia itu semuanya memiliki sifat pelit. Semuanya. Yang nggak suka sama fulus itu siapa coba? Antum kalau kasih fulus ke orang gila, mungkin dia tolak. Kenapa? Karena dia gila. Tapi kalau orang itu waras dikasih fulus, mesti mau. Apa ada doa nolak rizki? Kasih fulus, Allah, jazakallah khair. Orang akan terima. Tapi dengan kita mengeluarkan, menunjukkan bukti kalau kita bisa menundukkan jiwaku. Talha bin Ubaidillah. Kita menyebutkan wanita, tapi karena sesuatu dengan sesuatu yang lainnya diingat. Anak ingat dengan Talha. Salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Diriwayatkan, kalau dia dapat harta dari tempat usaha dia yang jumlahnya ratusan ribu. Sampai yang mengatakan 400 ribu dirham. Malam hari itu dia nggak bisa tidur. Antum kalau punya duit banyak, malah susah tidur. Karena banyak rencana. Alhamdulillah. Buat ini, buat itu, buat... Tapi kalau nggak punya fulus, langsung Bismillahirrahmanirrahim amutu wa ahya. Mau apa kita? Memang nggak ada yang mau dipikirkan. Tapi kalau sudah fulus banyak acara. Akhirnya Talha ini keluar masuk rumahnya. Istrinya ngelihat suaminya ini kenapa ya? Kok biasanya tidur nyaman, dia nggak tidur. Tanya sama istrinya. Kau kenapa nggak tidur? Ya ini aku lagi mikirkan duit ini. Kau kepingin tenang? Iya, ya sudah kau bagikan bang. Kau bagikan. Istrinya dukung suaminya. Kau bagikan bang. Iya ya kata dia. Akhirnya dia bagikan. Selesai habis tidur enak jamaah. Maka orang-orang kaya yang nggak bisa tidur, bagikan fulusnya. Insya Allah bisa tidur. Talha ditanya, engkau kok bisa begitu baiknya? Kau bisa begitu dermawannya bagi-bagi fulus? Apa kata Talha? Dia mengatakan, inna la najidu ma yajiduhul bukhala fi anfusihim. Kita ini sama orang-orang pelit itu sama. Di hati kita ada cinta sama harta, ada. Berat mengeluarkan, ada. Walakinnana natasobbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Jadi yang dilakukan itu memang memaksa jemaah. Kemudian bersedekah itu jangan nunggu banyak duitnya. Karena kalau bersedekah dalam kondisi miskin lebih mudah daripada bersedekah dalam kondisi kaya. Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana dia bisa mensedekahkan 180.000 dirham. Ternyata semua dimulai dari yang kecil. Nih ceritanya. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan. An Aisyah radhiyallahu taala anha. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, ja'atni imra'atun ma'aha ibnatan. Suatu hari datang ke rumahku seorang wanita minta-minta. Bersama dia ada 2 putrinya. Falam tajid indi ghaira tamratin wahidah. Aisyah cari di rumah, apa yang bisa dikasihkan sama dia? Dicari nggak ada, kecuali 1 butir kurma. Di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma ada 1 butir kurma. Fa'ataituha. Lalu aku kasihkan kepada dia 1 butir kurma. Apa yang dilakukan oleh wanita ini? Faqasamatha baina ibnatayhi. Dibagi 2 kurma ini, dikasihkan ke 1 putrinya yang di sebelah kanan dan 1 putrinya sebelah kiri. Qamat fakharajat. Lalu pergi dan meninggalkan Aisyah. Aisyah belajar sedekah dari waktu miskin. Dari mulai nggak punya apa-apa. Dan kita pun harus membiasakan diri kita sedekah. Tadi kalau punya 1 butir kurma, antum sedekah 1, gampang. Makanya jamaah, nggak ada istilah dalam Islam itu kalau makan bersama nasinya kurang. Kadangkala acara buka bersama
makanannya kurang, rotinya kurang, nggak ada. Kalau kita benar-benar muslimin. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'amul wahidi litsnain wa ta'amul itsnaini li tsalas. Makanan satu orang cukup untuk 2 orang. Makanan 2 orang cukup untuk 3 orang. Jadi dalam kondisi umpamanya kita makan nih, buka bersama, jamaah yang hadir banyak, sebagian nggak dapat, antum seharusnya panggil dia, fadhol sini sama ana makan nih. Ini satu cukup buat 2, jangan takut. Semuanya akan dapat. Tapi kalau kita hidupnya sudah nafsi-nafsi. Biasanya kalau dapat roti, ini hagi, ini punyaku. Jadi lihat sohibnya nggak dapat, ya mungkin kau belum rizki memang. Ada rizkinya ana. Allahu Akbar. Kita harus belajar. Dari sebuah roti kita bagi 2. Dari sebuah gorengan mungkin ada pembagian, kita bagi 2. Belajar. Insya Allah. Hari demi hari akan terkikis sifat kikir kita. Dan ibu-ibu khususnya, insya Allah bisa menjadi seperti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wanita ketiga, saudarinya Aisyah, Asma binti Abu Bakar. Asma putrinya Abu Bakar. Abu Bakar orang kaya. Ketika Asma menikah dengan Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini putrinya Sofia, bibinya Rasulullah SAW. Jadi Zubair ini sepupu sama Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita lihat mereka nikah kerabat semua gitu. Dekat masuk. Ketika menikah dengan Zubair, Asma cerita. Kata Asma, tazawwajtu az-Zubair. Aku menikah dengan Zubair. Wa ma lahu min malin wala mamlukin wala syai'. Aku menikah dengan Zubair dalam kondisi Zubair itu miskin, nggak punya harta, nggak punya budak, nggak punya apa-apa kecuali satu yang dia miliki, kuda untuk berjihad. Itu aja yang dia miliki. Maka para orang tua ingat, ketika menikahkan putrinya, jangan melihat kepada harta. Abu Bakar orang kaya, tapi dia menikahkan putrinya dengan lelaki yang gak punya harta. Yang dilihat adalah agama dan akhlaknya. Dinikahkan. Tahu Asma dari rumah Abu Bakar, dia keluar menuju ke rumah Zubair. Yang miskin gak punya apa-apa. Apa kata Asma? Nih, gelas-gelas kaca yang tahan banting nih kayak Asma. Ketika Abu Bakar hijrah bersama Rasulullah SAW, Asma itu yang kirim makanan buat Nabi SAW ke atas gunung. Dia ikat dengan sabuknya. Dulu wanita itu biasa pakai sabuk. Ya sampai sekarang. Sabuk kalau orang hamil. Kalau orang hamil, orang habis melahirkan, itu ada sabuk namanya stagen. Nah, modelnya seperti itu. Dan seharusnya wanita sekarang sabuknya tetap kayak gitu. Secara medis itu membuat wanita nggak banyak makan katanya. Kenapa? Cepat kenyang. Tapi kalau perempuan nggak pakai sabuk, itu loh kok belum kenyang ya? Nambah lagi. Akhirnya nambah 1 senti, nambah 2 senti, nambah 3 senti jemaah. Pakai itu jemaah. Makanya kadang-kadang perempuan sekarang kalau ingin diet harus pakai apa? Korset. Iya, gantinya itu mungkin. Asma pakai, perempuan-perempuan sampai sekarang kalau antum lihat wanita-wanita di desa, di gunung-gunung masih pakai itu. Dan jarang wanita di gunung itu yang gemuk. Jarang. Mereka gelas-gelas kaca yang tahan bantingnya. Hari itu punya anak, hari itu masak. Kalau sekarang perempuan sekarang punya anak hari ini nggak boleh gerak sampai berapa hari. Jangan gerak, jangan turun. Makan diambilkan.
Allahu Akbar. Ya akhirnya gelasnya cepat pecah. Kalau jatuh piar. Nggak tahan banting. Asma dia yang ngasih makan buat Rasul SAW, dia ikat sehingga dia dikenal dengan Zatun Nitaqain. Asma yang memiliki 2 sabuk. Satu sabuk ditaruh diletakkan di perutnya, sabuk lainnya diikatkan ke bekal Rasulullah SAW. Abu Jahal datang ke rumahnya Abu Bakar, diketuk. Keluar Asma. Mana bapakmu? Kata Asma, la adri, nggak tahu aku. Ditampar sama Abu Jahal sampai antingnya jatuh. Tapi dia gelas kaca tahan banting. Dia tetap ngomong nggak tahu. Kemana Rasulullah SAW pergi bersama Abu Bakar. Ketika menikah dengan Zubair, didikan bapaknya nih lihat. Dia siap memiliki suami yang susah. Apa kata Asma? Fakuntu a'lifu farasahu. Atau a'lafu farasahu. Aku yang ngasih makan kudanya. Aku yang ngasih makan kudanya. Karena Zubair harus kerja. Sedangkan siapa yang ngasih makan kudanya? Dia nggak punya pembantu. Kalau dia bekerja di luar, bisa mati kudanya nggak dikasih makan. Kata Asma, aku yang ngasih makan kudanya. Wa akfihi mu'nata, aku yang ngurusin kudanya. Wa asusuhu, aku yang membersihkan apanya. Kudanya itu aku yang ngurusin di rumah. Wa adukun nawali nadhihatihi, dan aku yang menghancurkan biji kurma. Ditumbuk untuk makanan onta yang untuk ngurusin kebunnya. Wa a'lifuhu wa astaqil ma wa ahzuru ghirbahu wa a'jin. Semua kerjaan aku yang melakukan. Ngisi air di wadahnya air. Aku yang bikin roti sendiri. Aku itu mindah yang namanya biji kurma dari kebunnya Zubair. Ada kebunnya Zubair di dekat padang pasir di Madinah sana itu. Aku jalan kaki dari sana dan aku bawa biji kurma itu, kurma yang jatuh-jatuh itu dia bawa. Dia panggul jamaah di jarak kira-kira hampir 5 kilometer. Itu yang aku lakukan. Terus dia melakukan itu. Apa Asma mengatakan? Sampai akhirnya ketika Zubair memiliki harta, dia punya pembantu, seakan-akan aku dilepaskan dari perbudakan. Tapi siap hidup susah. Sehingga tatkala suaminya meninggal dunia, kita lihat bagaimana Asma. Abdullah bin Zubair ketika itu perang bersama Hajjaj bin Yusuf. Datang Abdullah bin Zubair mengeluh kepada ibunya. Ketika banyak pengikut Abdullah bin Zubair melarikan diri. Lalu ibunya ngasih nasihat kepada putranya. Ya bunayya, wahai ananda, in kunta ala haqqin famdi lima tu'min bihi. Wahai ananda, kalau engkau merasa berada di atas kebenaran, maka lanjutkan. Kalau yang kau lakukan ini sekarang kebenaran. Apa kata Abdullah bin Zubair? Akhafu in qataluni ayyumathilu bi. Aku takut kalau aku mati nanti aku dimutilasi sama mereka. Ini yang ditakutkan, nggak takut mati. Yang ditakutkan itu dimutilasi sama mereka. Qalat, kata Asma, inna syata la takhafu salkhaha ba'da dhabhiha. Kau tahu, kambing itu setelah dipotong nggak takut untuk dikulitin. Gak usah takut. Walamma danat minhu, Asma buta. Umurnya sampai 100 tahun. Dikatakan dia sudah mulai buta. Ketika dideketin putranya ini, dipeluk sama dia, dilihat. Ananda, ada apa di tubuhmu ini? Kata Abdullah bin Zubair, ini baju perang. Faqalat ma hadha ya Abdullah? Sana'a man yuridu ma yurid. Nggak seperti ini nih orang yang ingin syahadah, ingin mati syahid. Nggak seperti ini yang dia lakukan. Kau buka. Maka dibuka baju perang. Dia pakai baju yang beberapa baju. Kemudian dia berperang dan tewas Abdullah bin Zubair.
Ketika tewas disalib sama Hajjaj bin Yusuf. Ditaruh 3 hari ini jamaah. Disalib, ditaruh di pintu kota Mekah. Maka datanglah Asma dalam kondisi dia buta. Ada yang membawa dia untuk ke tempat jasadnya putranya Zubair. Lalu dia mengatakan, ama ana liraqibi an yanzil. Apa belum tiba saatnya orang yang naik kendaraan untuk turun? Akhirnya diturunkan jasadnya Abdullah bin Zubair dan dimakamkan. Kita lihat bagaimana dia siap. Anaknya mati, anaknya disalib, tetap kokoh. Nggak nangis macem-macem. Kalau kita lihat banyak wanita sekarang yang lemah sekali. Ditinggal mati oleh putranya, udah seakan-akan ditinggal oleh seluruh keluarganya. Ditinggal kawin sama suaminya, mau loncat dari loteng rumahnya. Iya jemaah, kau harus sabar menghadapi ujian kehidupan ini. Memang berat, tapi jadilah seperti Asma yang siap mengorbankan segalanya. Ummu Sulaim. Antum siapa yang gak kenal sama Ummu Sulaim? Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, suaminya masih kafir. Nih kadangkala ibu-ibu mengeluhkan, Ustadz anak udah ngaji, tapi suami anak belum. Anak udah pakai baju syar'i, tapi suami anak gak suka. Anak udah sholat tepat waktu, tapi suami anak belum. Ummu Sulaim punya suami sama kafir, bahkan suami. Bapaknya Anas, Malik itu kafir. Tapi Ummu Sulaim sabar ketika itu. Karena masih tidak diperintahkan berpisah. Suami yang kafir dari istri yang beriman. Sampai akhirnya ada hukum gak boleh lagi wanita muslimah nikah dengan lelaki kafir. Anas bin Malik sama Ummu Sulaim itu selalu ditalkini untuk mengatakan la ilaha illallah. Terus kalau bapaknya Anas datang marah sama Ummu Sulaim, la tufsidi alayya ibni, kau jangan rusak anakku, kau jangan rusak anakku. Ummu Sulaim diam. Nanti bapaknya nggak ada, Anas disuruh mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, seperti itu. Sampai akhirnya bapaknya Anas pergi dan mati. Maka Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha, salah seorang yang kaya raya di kota Madinah. Dia mengatakan, halum biya Ummu Sulaim. Ayo Ummu Sulaim, kau nikah sama aku. Aku kasih semuanya. Yang putih dan yang merah aku kasih sama engkau. Emas dan perak aku kasihkan kepada. Apa yang kau pinta aku berikan kepadamu. Abu Talha orang kaya yang terhormat. Artinya bukan orang kaya yang melakukan banyak tindakan kriminal. Lah. Orang baik dia. Cuma musyrik. Maka kata Ummu Sulaim, wallah mithluka la yurad. Orang kayak engkau kalau ngelamar gak pantas ditolak. Gak pantas ditolak. Tapi yang jadi masalah, aku muslimah dan engkau kafir. Walakinnaka mru'un kafir wa ana mru'atun muslimah. Aku muslimah. Kalau engkau mau masuk Islam, aku ridha. Islammu sebagai maharku. Apa yang dilakukan oleh Abu Talha? Langsung Abu Talha mendatangi Rasulullah SAW. Dia bersyahadat, lalu dia menikah dengan Ummu Sulaim. Bagaimana Ummu Sulaim? Abu Talha punya anak kecil sama Ummu Sulaim. Anaknya sakit-sakitan kemudian mati. Ibu-ibu, gelas-gelas kaca, dengarkan nih. Bagaimana Ummu Sulaim menjadi gelas kaca pada masa itu. Anaknya meninggal dunia. Abu Talha nggak tahu. Maka Ummu Sulaim mengatakan kepada semua yang di rumah, nggak ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Nggak boleh ada yang ngasih tahu suamiku kecuali aku. Isya datang Ummu Sulaim. Siapa? Abu Talha.
Ummu Sulaim bersolek untuk suaminya dengan parfum yang begitu semerbaknya. Ketika dia masuk rumah, Abu Talha tidak tergoda dengan Ummu Sulaim. Dia masih tanya, gimana anak kita? Apa kata Ummu Sulaim? Askan. Anak kita lebih tenang daripada yang tadi. Artinya mati jemaah. Kalau tadi masih nangis-nangis, kalau sekarang udah nggak bergerak. Pikirnya Abu Talha udah sembuh. Dilihat istrinya sudah begitu menggoda, maka terjadilah apa yang terjadi. Setelah acara selesai, Ummu Sulaim ngomong sama suaminya, wahai Abu Talha, kalau ada orang yang titip barang sama engkau, kau bisa nggak menghalangi orang itu mengambil barangnya? Ya nggak mungkin lah. Kata Abu Talha, barangnya dia, ya suruh ambil memang. Sesungguhnya Allah sudah mengambil titipannya. Wa inna ibnana qad laqiya rabbah. Anak kita sudah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu marah Abu Talha. Kok bisa istrinya ini sabar kayak gitu jemaah? Nggak ngasih tahu sama dia. Bahkan sampai terjadi yang seperti itu, maka besok paginya subuh dia datang laporan kepada Rasulullah SAW. Ini istrinya nggak benar nih kata dia. Dia datang. Lalu ketika datang mau laporan sama Nabi SAW, Nabi tersenyum sama dia. Abu Talha lagi marah, Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, laqad barakallahu lakuma fi lailatikuma. Allah telah memberikan berkah kepada malam hari kalian berdua. Ummu Sulaim hamil. Kemudian memiliki anak namanya Abdullah ibn Abi Talha, menjadi tabi'in yang terkenal pada waktu itu. Subhanallah. Kita lihat bagaimana seorang wanita seharusnya lebih sabar daripada suaminya. Nah, tadi suaminya baru masuk Islam. Wajar kali kalau masih belum bisa nerima. Tapi Ummu Sulaim sudah mendapatkan keimanan lebih dulu dari suaminya. Sehingga dia lebih tahan banting daripada suaminya. Yakin dan ridho bahwa semua takdir Allah itu indah. Seorang wanita harus yakin, andai kata seluruh penduduk Bandung berkumpul, bahkan penduduk seluruh dunia ini berkumpul untuk memberikan manfaat kepada dirinya, mereka tidak akan bisa memberikan manfaat kepada dirinya. Allah. Andai kata seluruh manusia berkumpul untuk membahayakan dirinya, maka dia harus yakin bahwasanya seluruh manusia, andai kata seluruh tentara yang ada di Indonesia dan seluruh polisi yang berkumpul di Indonesia hendak memberikan sesuatu masalah buat dirimu, tapi Allah tidak berkehendak, itu tidak mungkin terjadi. Maka seorang muslimah harus hidup tenang menerima ridha Allah. Mobilnya hilang, mas-masannya hilang, anaknya meninggal dunia, apa yang dia katakan? Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Dan Ummu Sulaim ini termasuk sahabat yang suka ikut berjihad. Bukan untuk berperang, tapi untuk memberikan perawatan bagi para sahabat-sahabat yang berperang. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim datang. Ikut perang Hunain untuk mempersiapkan air, ngasih minum yang terluka dari para sahabat, dia obatin ya ketika itu. Ummu Sulaim pakai sabuk, kemudian dia taruh khanjar. Khanjar itu pisau orang Arab tahu yang agak, yang modelnya kayak apa? Kayak pancing. Nah, itu khanjar ditaruh di perutnya Ummu Sulaim. Suaminya laporan kepada Rasulullah SAW. Faqala Abu Talha, dia lapor, ya Rasulullah, ini Ummu Sulaim nih, dia lagi bawa pisau tuh. Faqalat, ketika suaminya melaporkan dirinya kepada Rasulullah SAW, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, indana minni musyrikun baqartu bihi batna. Kalau ada orang musyrik yang mendekat kepadaku, aku akan belah perutnya.
Syufil muslimat. Wanita-wanita muslimat yang siap jamaah untuk menghadapi apa yang akan datang. Para muslimat, putri-putri Adam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada satu masa kecuali masa yang sesudahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maka gelas-gelas kaca harus mulai mempersiapkan diri. Menambah keimanannya. Tidak hidup ya dengan segala kemanjaan sehingga dia lupa dalam menghadapi masa depan mungkin yang akan membutuhkan kesiapan wanita-wanita muslimah. Kemudian wanita yang lainnya, Khansa. Siapa yang tahu Khansa? Khansa ini sahabat Nabi radhiyallahu taala anha. Dia penyair. Ibnu Abdul Bar menceritakan bahwasanya telah berijma para alim ulama dengan syair annahu lam takun imra'atun qablaha wala ba'daha asy'ar minha. Enggak ada wanita sebelum dia dan sesudah dia yang lebih penyair daripada Khansa. Ketika dia masih kafir. Ketika kakaknya terbunuh. Ya, masa jahiliyah, orang-orang pada perang pada waktu itu. Ketika kakaknya terbunuh, Khansa ini bersedih dengan kesedihan yang tidak terhingga. Sampai diriwayatkan dia itu membotak rambutnya. Dia itu tawaf, sandal kakaknya itu diikat di kerudungnya. Dari cintanya dia kepada kakak. Akhirnya dia masuk Islam. Disebutkan Khansa datang menjumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia masuk Islam. Ketika masuk Islam, mulai dididik oleh Nabi SAW. Keimanan ditumbuhkan di dalam hatinya. Bahwa semua yang terjadi sudah menjadi keputusan Sang Pencipta. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semuanya sudah ditakdirkan. Maka ketika perang Qadisiyah. Perang Qadisiyah kira-kira tahun 17 Hijriah. Khansa memiliki 4 putra. Ada yang mengatakan 3. 4 putranya ini dipersiapkan untuk berjihad di jalan Allah. Dia mengatakan, wahai anak-anakku, kalian berempat adalah anak satu orang. Artinya ibumu gak berzina. Kalian ini adalah anak bapak yang satu, gak berzina ibu kalian. Besok ketika api peperangan mulai berkobar, maka kalian masuklah ke peperangan itu satu persatu. Maka anaknya Khansa masuk satu persatu. Mati yang pertama. Yang kedua tewas. Yang ketiga terbunuh. Yang keempat terbunuh. Dan datang kepada Khansa berita kematian 4 anaknya. Dan dia hanya berdoa. Ketika semuanya mati, maka Khansa berkata, Alhamdulillah. Alladzi syarrafani biqatlihim. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu yang telah memuliakan aku dengan terbunuhnya mereka. Orang tua bangga ketika anaknya mati syahid. Karena dia sudah siap. Wa arju minallah ayyajma'ani wa iyyahum fi mustaqarri rahmatih. Dan aku berharap kepada Allah agar aku dikumpulkan bersama mereka kelak di rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu Khansa jemaah. Seperti itu ketika wanita beriman. Semakin kokoh, semakin tangguh menghadapi apa saja. Yang terakhir, Ummu Haram. Salah seorang sahabat Nabi. Ketika perang Uhud, dia dapat berita. Orang-orang pada pulang dari perang Uhud dengan berita duka. Kenapa? Karena 70 sahabat meninggal dunia. Rasulullah SAW terluka. Giginya pecah, patah gigi Rasul SAW. Maka Ummu Haram dapat berita kalau saudaranya mati, terbunuh.
Bapaknya mati, suaminya meninggal dan anaknya tewas ketika perang Uhud. Tapi apa kata Ummu Haram? Kaifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Huwa bi khair. Kata para sahabat, dia dalam kondisi baik. La hatta arah. Enggak, aku enggak yakin sampai aku melihat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka perempuan ini dikasih jalan untuk menyumpai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, kullul musibati ba'daka jalalu." Wahai Rasulullah, semua musibah yang menimpaku setelah aku melihat engkau enggak apa-apa, itu kecil. Rasul. Bagaimana kecintaan dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada di benak nih wanita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah, khususnya gelas-gelas kaca, al-qawarir, wanita-wanita muslimah, udah waktunya menyingsingkan lengan untuk mempersiapkan diri. Nanti harus menciptakan di rumah anak-anak yang siap untuk berjuang di jalan Allah, untuk menjaga NKRI ini dari tangan-tangan musuh-musuh yang ingin menghancurkan negeri kita. Dari pemahaman-pemahaman yang ingin merusak negeri kita. Jangan sampai, anak tadi malam lewat jam 12 malam ngeliat tuh anak-anak, ya remaja-remaja di pinggir jalan. Anda bertanya kepada teman yang di mobil, "Bang, mana tuh bapak sama ibunya anak-anak itu?" Anaknya dilepas. Entah jadi apa. Dan malam nanti kita akan lihat bagaimana generasi muda negeri kita. Mereka tuh yang kelak akan melanjutkan perjuangan. Yang minum minuman mungkin. Yang berjoget-joget di sana sini. Yang esok harinya tidur seharian penuh. Terus mau dibawa kemana negeri kita? Tatkala kaum hawanya hanya melahirkan anak-anak yang hidupnya tidak menentu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk kepada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Naam, tafadhal.